tendang lagi masuk ke dalam ruangan. Ternyata itu adalah Pak Tua Meng yang mengambil tindakan. Seketika dengan kecepatan yang tak terlihat, Pak Tua Meng tiba-tiba duduk di singgasana ketua sekte. Penatua Agung sangat marah melihat Pak Tua Meng berani sekali duduk di kursi pemimpin sekte. Namun tiba-tiba Pak Tua Meng mengeluarkan token pemimpin sekte, menandakan bahwa dia merupakan utusan pemimpin sekte. Dan Pak Tua Meng mengatakan kepada semua orang bahwa Yang Kai harus dibebaskan dari segala hukuman. Dan Yang Kai juga mulai sekarang diangkat menjadi murid dalam sekte. Alhasil setelah ketua sekte angkat bicara melalui Pak Tua Meng, semua orang pun terdiam dan masalah ini dianggap selesai. Keputusan akhir itu kembali disampaikan kepada Ji Hongchen dan alhasil Ji Hongchen tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yang Kai dan dia hanya bisa membiarkan Yang Kai dan yang lainnya pergi begitu saja. Pagi harinya mereka makan bersama, terlihat makanannya sepertinya sangatlah enak. Yang Kai bertanya apakah Wei Juang tidak mencari masalah lagi dan apakah masalah sebelumnya telah benar-benar selesai. Su Mu menjelaskan bahwa masalahnya sudah selesai dan Yang Kai sepertinya harus berterima kasih kepada penatua kedua. Namun Su Mu menjelaskan lagi bahwa masalah ini selesai bukan karena kakeknya, melainkan karena penjaga aula konstribusi yaitu Pak Tua Meng. Karena Pak Tua Meng membawa token ketua sekte dan menutup masalah tersebut atas perintah dari ketua sekte. Dan tidak ada yang berani menantang keputusan ketua sekte. Namun Su Mu juga cukup kebingungan kenapa Pak Tua Meng mau ikut campur dalam masalah ini. Mendengar Pak Tua Meng yang melakukannya membuat Yang Kai terkejut. Namun tidak peduli apa, Yang Kai harus berterima kasih. Terlebih lagi Yang Kai tahu bahwa Pak Tua Meng melakukan ini pasti memiliki sesuatu yang diinginkan dari dirinya. Sesampainya di aula konstribusi, mereka menyapa Pak Tua Meng. Namun Pak Tua Meng meminta agar Yang Kai tetap di sini, sementara yang lainnya boleh keluar. Setelah berdua saja, Pak Tua Meng bertanya, apakah Yang Kai pernah menyentuh seorang wanita? Tentu saja Yang Kai menjawab tidak. Mendengar itu Pak Tua Meng sangat senang dan mengatakan bahwa Yang Kai telah lulus ujiannya. Dia akan membawa Yang Kai menemui seseorang yang membutuhkan bantuannya. Lah, itu doang. Agak-agak misterius nih tujuan Pak Tua Meng, guys. Setelah sampai, Yang Kai cukup terkejut karena orang yang membutuhkan bantuannya ternyata adalah Nona Xia. Di sini Nona Xia memberikan buah matahari kepada Yang Kai, yang mana dia telah menyempurnakan buah matahari itu menjadi pil obat dan khasiatnya akan jadi lebih tinggi. Yang Kai berterima kasih dan dia jadi tahu bahwa Nona Xia lah yang waktu itu membantu terobosannya dan juga telah merawat pohon buah mataharinya. Pak Tua Meng menengahi mereka berdua dan lalu bertanya lagi kepada Nona Xia untuk memastikan apakah benar-benar Nona Xia memilih Yang Kai. Nona Xia mengangguk, namun mendengar percakapan rahasia itu, Yang Kai semakin tidak mengerti. Kemudian Pak Tua Meng menjelaskan kepada Yang Kai bahwa di dunia ini ada orang yang terlahir dengan tubuh fisik berbeda. Yang Kai dapat menebaknya bahwa Nona Xia memiliki tubuh fisik yang spesial. Pak Tua Meng membenarkan hal itu. Dia menjelaskan Nona Xia memiliki tubuh fisik sangat langka, berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Kemudian Pak Tua Meng meminta Nona Xia untuk menunjukkan kemampuan dari tubuh langkanya.
你有福了。师姐是什么样的体质？三阳国中的能量，我子中蕴藏了阳元之气。难道夏师姐？ Ya, buah matahari itu dengan mudah disempurnakan oleh Nona Xia menjadi pil obat. Yang Kai dibuat terkejut melihatnya dan bertanya, tubuh fisik khusus macam apa yang dimiliki oleh Nona Xia? Pak Tua Ming menjawab bahwa itu adalah tubuh suci roh obat. Tubuh suci ini sangatlah istimewa. Pemilik tubuh suci roh obat merupakan tungku obat terbaik di dunia. Semua tanaman spiritual berbahaya di dunia ini dapat disempurnakan menjadi pil obat. Pak Tua Ming juga menjelaskan kultivasi Nona Xia dengan sengaja ditekan oleh dirinya. Jika tidak, sekarang Nona Xia pasti telah menerobos ranah true energy. Yang Kai menjadi paham, jika sampai kultivasi Nona Xia tidak ditahan, maka Nona Xia bisa melampaui Su Yan sang jenius nomor 1 saat ini. 身就是天底下最好的，若非我故意压制他的修，岂不是说他比苏颜还要厉害？ Pak Tua Ming kembali menjelaskan bahwa sebentar lagi Nona Xia akan menerobos ke ranah true energy. Namun Nona Xia membutuhkan embun pemadat 9 yin untuk disempurnakan. Namun dia tidak bisa menyempurnakannya sendiri. Jadi dia butuh bantuan dari Yang Kai. Karena embun pemadat 9 yin sudah memiliki kesadarannya sendiri. Dan hanya orang yang berlatih energi matahari yang bisa mengendalikannya. 这一次，宁商要为什么找你的原因？ Tentu saja Yang Kai akan membantu Nona Xia. Dan 2 hari lagi mereka akan pergi ke Gunung Angin Hitam. Yang mana di tempat itulah energi yin akan berkumpul. Yang Kai paham dan dia pamit pulang dulu karena akan bersiap. 7，只剩那你2日后来贡献。回去准备准备。 Setelah Yang Kai pergi, Pak Tua Ming kembali mempertanyakan kepada Nona Xia, apakah kamu yakin akan melakukannya? Takutnya ini terlalu menguntungkan Yang Kai. Apa sih yang menguntungkan buat Yang Kai? Bikin penasaran aja ya kan guys? Kemudian Nona Xia menjawab bahwa dia sudah yakin akan melakukannya dan dia memilih Yang Kai. Sementara terlihat Yang Kai pergi sambil loncat aneh membuat Pak Tua Ming malah semakin meragukannya. 哎呀，师傅救我养我，徒儿也想帮师傅。拿不准你们年轻人哦。 Di rumahnya Yang Kai lanjut berkultivasi menggunakan pil matahari yang sebelumnya disempurnakan oleh Nona Xia. Dan Yang Kai menemukan bahwa keefektifan energi matahari semakin tinggi dengan penyempurnaan oleh Nona Xia. Di lautan kesadarannya, Yang Kai menemukan airnya mulai membuat gelombang. Dan tetesan energi matahari memasuki gelombang tersebut. Sebelum kemudian energinya masuk ke dalam tubuh Yang Kai. Dan membuatnya berhasil menerobos ranah inisial energi tingkat 4. 足足有40滴阳液。 Yang Kai mengerti bahwa terobosannya ini adalah berkat pil obat pemberian dari Nona Su Yan waktu itu dan juga akibat pertarungan sebelumnya dan juga ditambah penyempurnaan pil matahari yang membuatnya bisa dengan mudah menerobos ranah inisial energi tingkat 4. Pagi harinya Yang Kai datang ke aula konstribusi. Namun Nona Xia mengajak Yang Kai untuk langsung pergi saja, tidak perlu bersama Pak Tua Ming karena dia sedang sakit. Yang Kai tahu bahwa Nona Xia sedang berbohong, namun Yang Kai tidak bertanya dan mereka berdua pun pergi ke tempat tujuan. 看来师姐不常说谎啊。他昨天不用了，我知道那个地方。我就不问了吧。那行。师傅， Ternyata guys, Pak Tua Ming sudah dibuat mabuk oleh Nona Xia. Namun terlihat kepergian Nona Xia dan Yang Kai dilihat oleh seorang penjaga. Dan seorang penjaga tersebut langsung melaporkan hal itu kepada Ji Hongchen. 有什么事？
谢师兄让我监视。 Di sini Ji Hongchen yang sudah sangat kesal kepada Yang Kai memutuskan untuk menghabisinya. Karena jika Yang Kai itu mati di luar sekte, maka ketua sekte tidak akan bisa berbuat apa-apa. Awalnya Ji Hongchen akan bergerak sendiri, namun penjaga itu memperingatkan bahwa Penatua Agung melarang mereka untuk menyentuh Yang Kai. Alhasil mereka pun setuju untuk memberitahukan ini kepada Long Hui, yang mana Long Hui juga memiliki konflik dengan Yang Kai. Kalian ingat kan, Long Hui adalah anaknya wakil pemimpin sekte Blue Dwarf, yaitu Pak Tua Long yang waktu itu ingin menghabisi Yang Kai. Sementara Long Hui, yaitu anaknya, dia cemburu karena Yang Kai dekat dengan putri pemimpin sekte mereka, yaitu Mei Er. Ji Hongchen terkejut mendengar itu, tidak menyangka bahwa tidak hanya Nona Suyan, tetapi Yang Kai si sampah itu juga benar-benar menjalin hubungan dengan Mei Er. 据说是因为杨开与胡妹，废物果然不是什么好东西。杨开，若是我们再不，总有一天要杀了杨。好一个借刀杀人！ Sementara saat ini Yang Kai dan Nona Xia sudah sampai di jalanan kota. Mereka menunggangi kuda untuk mempercepat perjalanan. Namun terlihat 3 praktisi mengamati mereka dan pemimpinnya bernama Nu Lang dari sekte Peng Yu. Ternyata mereka mengintai Yang Kai untuk mencari tahu berita tentang Cheng Xiaopeng dan Nu Tao. Yang mana mereka berdua adalah orang yang sebelumnya tidak sengaja dihabisi oleh Yang Kai. Dan Nu Lang ingin membalas dendam karena mereka berdua adalah adiknya. 就是他，你到底是死是活？ Malam harinya Yang Kai dan Nona Xia beristirahat dulu, namun Nona Xia merasa suasananya begitu pasif. Sebelumnya dia selalu memata-matai Yang Kai dan juga membantunya di saat kesusahan. Tapi sekarang ketika berhadapan langsung, dia merasa grogi dan canggung. Sementara di kejauhan, terlihat Long Hui bersama seorang penatua bernama Penatua Wen mengintai Yang Kai dari kejauhan. Long Hui meminta Penatua Wen untuk bergerak sekarang juga dan habisi Yang Kai itu. Namun Penatua Wen tidak setuju. Dia yakin perjalanan Yang Kai dan wanita itu ke Gunung Angin Hitam pasti sedang mencari harta karun. Dan dia berencana untuk menyergap dan menghabisi Yang Kai ketika mereka mencapai harta karun yang dituju. Dan setelah itu mereka tidak hanya dapat menghabisi Yang Kai dan mendapatkan wanitanya, tetapi juga mendapatkan harta karunnya. 山里的天才地宝多了去了，便出手抢夺了，以彼之道还之彼身。 Seorang bawahan tiba-tiba melaporkan bahwa ada orang lain yang ingin menyergap Yang Kai. Penatua Wen segera memerintahkan bawahannya untuk menangkap orang tersebut. 几个小角色准备对杨开。 Seketika Nu Lang dan yang lainnya pun ditangkap dan hal itu juga sedikit memperingati Nona Xia untuk memeriksa sekitar. Namun sayang tidak menemukan apapun karena Nu Lang dan yang lainnya telah diseret ke hadapan Long Hui. 你认识我？你们为什么跟踪杨开？ 我就只是怀疑杨。 Awalnya Nu Lang berpikir bahwa Long Hui adalah temannya Yang Kai sehingga dia ingin melindunginya. Namun Long Hui menegaskan bahwa dia bukan temannya Yang Kai. Bawahan Long Hui langsung memberi tamparan kepada Nu Lang untuk menyadarkannya bahwa Tuan Muda Long Hui sebenarnya telah menyelamatkan nyawanya. Karena jika sampai mereka menyergap Yang Kai, mereka dapat dipastikan akan kalah. Karena wanita yang bersama Yang Kai berada di ranah puncak Fusion Energy. 既然不是朋友， 龙少爷这次可是救了你们的命。 Sontak Nu Tao pun berterima kasih atas pertolongan Tuan Muda Long Hui. Segera Tuan Muda Long Hui menegaskan bahwa dia juga menargetkan nyawa Yang Kai dan dia mengajak Nu Lang untuk ikut dengannya jika ingin membalaskan dendam kepada Yang Kai. 但凭龙少爷吩咐，我再取他性命。走走走。 Penatua Wen menjelaskan alasan mengapa dia mengundang Nu Lang dan yang lainnya untuk bergabung itu karena Gunung Angin Hitam memiliki banyak bahaya dan mereka akan menggunakan Nu Lang dan yang lainnya sebagai tumbal untuk membuka jalan di depan. Namun dia menegaskan bahwa setelah tujuan mereka tercapai, orang-orang dari sekte Peng Yu semuanya harus dihabisi. 果然还是文堂主考虑的周详。那个叫夏宁商的女子楼的人，绝对不能。是要让他们当炮灰啊！
青青便已是离合境顶峰。 Esok harinya, Yang Kai dan Nona Xia telah memasuki wilayah Gunung Angin Hitam. Namun jalan di depan sangat sempit, jadi mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tuan Muda Long Hui dan yang lainnya juga meninggalkan kuda mereka dan berjalan kaki. Sementara Nu Lang dibiarkan untuk memimpin jalan di depan. 他们就是从这边进了黑风山，就让风雨楼的两人前方探路。 Perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh. Yang Kai dan Nona Xia yang sudah larut malam pun memutuskan untuk beristirahat dulu sebentar di tempat ini. Nona Xia melepaskan cadarnya untuk makan. Yang Kai bertanya, barang apa yang dipakai oleh Nona Xia? Yang Kai bertanya, barang apa yang dibawa oleh Nona Xia? Nona Xia menjawab bahwa ini adalah bahan-bahan untuk memurnikan embun pemadat 9 yin. Karena embun pemadat 9 yin adalah benda yang istimewa. Setelah diambil itu harus segera dimurnikan dalam waktu 1 jam. Jika tidak akan menghilang. Mereka berdua pun saling bertanya. Yang mana Nona Xia menanyakan kenapa Yang Kai yang awalnya ragu-ragu untuk membantu. Tetapi setelah diberitahu bahwa yang membutuhkan bantuan adalah Nona Xia, kenapa Yang Kai langsung setuju? Di sini Yang Kai menjawab bahwa ternyata dia sudah mengetahui bahwa orang yang selama ini selalu menolongnya secara diam-diam adalah Nona Xia. Jadi dia akan membantu Nona Xia. 我不清楚。还是能看见的。你，那从他的那瓶凝血祛液，闻这香气，我就知道。你怎么知道？ Sekarang giliran Yang Kai yang bertanya. Dia tahu Pak Tua Meng tidak bisa pergi bersama mereka bukan karena sakit kan? Di sini Nona Xia menjawab dengan jujur bahwa dialah yang telah memberikan obat bius kepada gurunya itu. Namun kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi yang mana mereka berdua malah pegangan tangan, membuat suasananya menjadi canggung. Nona Xia malu-malu tuh langsung pergi, sementara Yang Kai seperti biasa pura-pura polos. 我休息了。 Mereka melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba bertemu dengan monster macan kadal. Namun untungnya berhasil mengelabui monster tersebut sehingga tidak perlu capek-capek bertarung. Sebuah cahaya bersinar di depan. Ternyata itu adalah tempat di mana banyak sekali bunga yang indah. Ini adalah bunga matahari. Nona Xia menyempurnakan bunga matahari itu menjadi pil dan diberikan kepada Yang Kai. 这是青阳花。给你吧。多谢师姐。 Sementara kelompok Tuan Muda Long Hui mereka bertarung melawan monster macan kadal walaupun berhasil mengalahkan monster itu. Akan tetapi mereka juga menderita luka. Namun terlihat Nu Lang sangatlah kesal karena sepanjang jalan dia dijadikan tumbal untuk membuka jalan di depan dan hatinya merasa sangat marah. Sementara Tuan Muda Long Hui nampak santai-santai saja. Dia sepertinya tidak tahu bahaya apa yang ada di depan. Namun Long Hui meminta Penatua Wen untuk dengan cepat mengejar Yang Kai dan mendapatkan wanita cantik itu karena dia sudah tidak tahan lagi untuk menikmatinya. 否则我小命不保。我估摸着最多2天。这玩意儿我憋了这么久。 Sementara Yang Kai dia kebingungan kenapa Nona Xia selalu pergi-pergi, entah apa yang dilakukan Nona Xia. Sementara terlihat Nona Xia baru kembali lagi namun tubuhnya sangat kelelahan lagi. Tapi dia berkata bahwa akhirnya selesai mengatur persiapan terakhir. Entah apa yang sedang dipersiapkan atau diatur, namun Yang Kai tidak diberitahu. Nona Xia kemudian bersila untuk memulihkan energinya dan juga membuat sebuah perisai untuk melindungi mereka dari energi yin yang sebentar lagi akan membeludak. Nona Xia meminta Yang Kai untuk terus dekat dengan dirinya. Yang sekali lagi hal itu malah membuat mereka berdua merasa sangat canggung satu sama lain. 现在阴气越来越浓。为什么？我怎么会说阳气啊？得阳属性元气都是要用。 Terlihat kelompok Tuan Muda Long Hui sudah tiba dan Long Hui langsung saja memerintahkan semua orang untuk menyerang sekarang juga. Habisi Yang Kai itu dan tangkap wanitanya untukku. Mendengar itu Penatua Wen merasa kesal di hatinya karena yang ada di dalam otak Tuan Muda Long Hui hanya wanita saja. Namun dia setuju dengan menyerang sekarang
dan lalu mereka semua pun melesat untuk melakukan penyergapan. 满脑子都是女人，肯定是重宝现世。出发！ Sontak pergerakan mereka langsung dirasakan oleh Nona Xia dan Yang Kai. Mereka berdua menyadari bahwa tempat ini memiliki energi yin yang sangat kaya. Orang biasa tidak akan bisa masuk ke sini dan sudah pasti bahwa mereka datang untuk mengincar mereka berdua. Penatua Wen dan yang lainnya sudah muncul lalu mengepung dan terjadilah pertarungan. 我告诉你，省得你做意，可曾想过会有今天吗？冯绍峰，是不是你害的？ 星辰狠人实在妙计。 Yang Kai tahu mereka datang untuk mengincarnya. Segera Yang Kai membawa Nona Xia untuk melarikan diri. Namun jelas mereka tidak akan membiarkannya. 这个女人，文堂主，不必留手。只可惜你们今天差着。别打坏了脸蛋就行。 Di saat terpojok, Nona Xia menampilkan sebuah perisai yang keluar dari harta di keningnya, memblokir serangan itu, dan melihatnya Penatua Wen terkejut karena harta yang ada di kening Nona Xia itu merupakan harta rahasia tingkat langit. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan melihat harta itu, karena itu merupakan harta tingkat tinggi. Segera mereka semua pun bekerja sama untuk menghancurkan perisai dari harta tingkat tinggi tersebut. 动手！虽说天劫秘宝防御卓绝，但师姐刚刚明明能走。 Walaupun perisai itu sangatlah kuat dari harta tingkat langit, akan tetapi jika diserang terus-menerus lama-kelamaan juga pasti akan hancur. Sehingga Nona Xia dan terlebih lagi waktunya sudah tepat. Seketika Nona Xia langsung saja mengaktifkan formasi yang sebelumnya sudah dia atur di sini. Kemudian sinar cahaya menembus langit dan seketika jarak sejauh puluhan mil di seluruh lembah seketika diselimuti oleh formasi. Penatua Wen tidak menyangka bahwa wanita ini sebelumnya telah mengatur sebuah formasi di sini. Segera dia bekerja sama dengan para bawahannya untuk menggagalkan formasinya. Namun sayang mereka gagal. Formasi telah sepenuhnya terbentuk. Lalu sebuah rantai-rantai ungu keluar dari tanah menerjang ke arah mereka. Walaupun formasinya sudah terbentuk dan mampu menahan mereka, akan tetapi Nona Xia sudah menderita luka parah. Perisainya hancur dan sekarang hanya bisa mengandalkan Yang Kai. Namun untungnya rantai-rantai ungu itu berhasil mengenai Penatua Wen dan yang lainnya, memberi Yang Kai kesempatan untuk melarikan diri. Tuan muda Long Hui sangat marah karena penyergapan mereka gagal total. Dia menyalahkan Penatua Wen, membuat Penatua Wen cukup kesal. Segera Penatua Wen memerintahkan Nulang untuk pergi mengejar Yang Kai, karena sekarang wanita itu energinya sudah terkuras. Dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Seharusnya mereka dapat mengatasinya. Tiba-tiba Long Hui merasa bahwa aliran energi di tubuhnya terhambat. Dia bertanya, ada apa dengan dirinya? Penatua Wen menjelaskan bahwa rantai energi yin sebelumnya itu dapat mengunci aliran energi mereka, sehingga kultivasi mereka akan diturunkan. Dan bahkan sekarang Penatua Wen hanya setara dengan ranah fusion energi tingkat 9. 龙少爷，你的阴气锁链封锁了我们的气力运，那女人元气已经耗空，我看看能否化解掉体内的阴气。现在的修为只有离合9层。 Saat ini Yang Kai membawa Nona Xia bersembunyi, sementara di belakang Nulang dan bawahannya berpencar mencari. Nona Xia meminta Yang Kai untuk bantu ambilkan pilnya, namun lokasi pilnya ada di dekat melon kembarnya, membuat Yang Kai sedikit tidak enak. Yang Kai lalu bertanya apakah Nona Xia baik-baik saja. Nona Xia menjawab dia baik-baik saja.
Tapi untuk sementara, dia tidak bisa bertarung, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Yang Kai menghela napas lega dan dia akan cari jalan keluar untuk bisa keluar dari sini. Namun Nona Xia menjelaskan bahwa dia telah mengaktifkan formasi 8 penguncian 9 yin. Sebelum fajar tiba, tidak ada yang bisa keluar dari formasi ini. Dan Nona Xia juga menjelaskan bahwa rantai sebelumnya itu berguna untuk menyegel kultivasi. Dan itu dapat menyegel sekitar 80% kultivasi dari praktisi kuat. Mendengar itu Yang Kai paham. Mumpung kultivasi mereka disegel, maka Yang Kai memiliki kesempatan untuk bisa melawan mereka. Karena jika Nona Xia jatuh ke tangan mereka, bahkan itu lebih buruk daripada kematian. Nona Xia khawatir, tapi Yang Kai tetap kekeh. Nona Xia pun memberikan sebuah giok kepada Yang Kai sebagai keberuntungan. Yang Kai melangkah pergi. Sebelum pergi dia berkata, "Jika aku belum kembali saat fajar tiba, maka Nona Xia jangan pedulikan aku dan pergilah dari sini." Yang Kai bertemu dengan Nulang dan satu bawahannya. Segera bawahan Nulang melancarkan serangan. Namun semua serangannya dengan mudah dihindari oleh Yang Kai. Dan ketika ada kesempatan, Yang Kai melancarkan serangan balik dan menghabisinya. Yang Kai. Yang Kai. Nulang melempar bawahannya itu seperti tidak peduli sama sekali. Dan Nulang bertanya, apakah Yang Kai benar-benar telah menghabisi adiknya? Yang Kai tidak takut, dia mengakuinya secara langsung. Membuat Nulang sangatlah marah dan pertarungan pun terjadi. Nulang mencibir, hanya ranah inisial energi tingkat 4 berani menantangnya. Dia melancarkan serangan-serangan mematikan. Yang Kai merasakan orang ini sangat ingin menghabisinya, maka jangan salahkan Yang Kai jika dia bertindak kejam. Nulang terus melancarkan serangannya terus-menerus. Yang Kai memblokirnya dengan tubuh emas. Semua serangan Nulang tidak mampu melukainya, dan Nulang harus terkena serangan balik. Yang membuat Nulang begitu terkejut, kenapa energi Yang Kai ini terus-menerus meningkat, seperti tidak ada habisnya. Bahkan pukulannya setara dengan ranah initial energi tingkat 9. Akhirnya Nulang dikalahkan. Sebelum meninggoy, Nulang berkata, "Meskipun aku jadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Dan kamu akan tetap dihabisi oleh orang-orang dari sekte Blood War." Yang Kai tidak takut, dia akan menghadapi mereka. Sementara di bagian lain Gunung Angin Hitam terlihat Pak Tua Meng menaiki pedang terbangnya melesat dengan kecepatan tinggi dan sampai di luar formasi. Dia menghela napas lega karena formasinya baik-baik saja, namun dirinya harus menunggu sampai fajar tiba karena dia tidak bisa masuk dan bahkan kesadaran ilahinya juga tidak bisa menyusup ke bagian dalam formasi. Walaupun Pak Tua Meng sebenarnya dapat menghancurkan formasi dari luar, akan tetapi itu sama saja dengan membuat kerja keras muridnya sia-sia. Sementara saat ini aura kuning menyelimuti tubuh Yang Kai dan kehendak bertarungnya sekarang sudah mencapai puncaknya. Dengan teriakannya dia langsung mengagetkan Penatua Wen di kejauhan. Membuat Penatua Wen yang sedang meneliti formasi pun terganggu. Dia sangat marah. Beraninya bocah kecil itu mengganggu konsentrasinya dan melukai organ dalamnya. Namun dari penyelidikan sebelumnya, formasi ini sangatlah kuat. Dengan kekuatan Penatua Wen, dia tidak akan bisa menghancurkannya. Dia bertanya-tanya, murid siapa sebenarnya wanita itu yang bahkan mampu membuat formasi sehebat ini? Kemarahan di hati Penatua Wen tidak bisa diredakan. Dirinya adalah seorang master ranah true energi tingkat 5.
tetapi dia malah dipermainkan di sini oleh dua bocah kecil. 这鬼东西本锁住我丹田气脉，真元境5层的高手。 他竟敢暴露行踪，他必死。 Sementara Yang Kai dia didatangi oleh 3 orang bawahan Penatua Wen, dan salah satu bawahan itu cukup terkejut. Ini hanya baru 1 jam, tetapi kekuatan Yang Kai sebenarnya sudah mencapai puncak ranah inisial energi. Mereka juga melihat mayat dari Nulang, sepertinya dia sudah dikalahkan. Yang Kai sendiri menyadari bahwa jika dia bertarung melawan mereka bertiga secara langsung, maka itu akan membuatnya sedikit kesulitan. Jadi Yang Kai harus mengalahkan mereka satu persatu. Namun mereka bertiga tidak membiarkan itu. Mereka bertiga mengambil posisi dari 3 arah yang berbeda dan melancarkan serangan. 血世界逐个击破，不妙。 Yang Kai tahu orang ini adalah pemimpin mereka bertiga, sehingga Yang Kai menggunakan kekuatan penuhnya untuk bisa mengalahkan pemimpinnya terlebih dahulu. Tabrakan serangan terjadi antara Yang Kai dan si pemimpin ini. Terlihat Yang Kai begitu kewalahan setelah tabrakan. Yang Kai berkata bahwa serangan sebelumnya telah menghabiskan 10 tetes cairan mataharinya. Tapi sekali kena itu akan mampu menghabisi orang ini. Benar saja, orang ini yang sebelumnya sangat sombong, tiba-tiba energi matahari yang dilepaskan Yang Kai sebelumnya bereaksi langsung menyerang jantungnya dan menghabisinya. Mereka berdua begitu terkejut mengapa Senior Chai meninggoy begitu saja. Mereka berdua yakin bahwa Yang Kai memiliki sebuah harta karun tingkat tinggi, membuat mata mereka dipenuhi keserakahan dan memutuskan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Terlihat mereka juga memungut pil matahari yang sebelumnya terjatuh dari Yang Kai. Setelah membagi pil matahari tersebut, mereka berdua pun kembali mengejar Yang Kai. 我们杀掉杨开，这秘宝就是我们的。 不知那是什么？袁师兄，你不会杀了他为蔡师兄报仇，一看便知是阳属性的丹药？如果我们杀掉杨开，师弟倒是观察入微啊。 Ternyata pil matahari itu dengan sengaja dijatuhkan oleh Yang Kai. Karena dengan pil matahari itu, Yang Kai bisa melacak posisi mereka berdua. Namun Yang Kai harus memulihkan diri terlebih dahulu karena serangan sebelumnya telah memberikan luka fatal padanya. Satu orang melewati Yang Kai tanpa menyadari keberadaannya. Namun Yang Kai tiba-tiba melihat sebuah benda bercahaya. Dan Yang Kai tahu ini adalah embun pemadat 9 yin yang sedang dicari oleh Nona Xia. Namun saat itu satu orang musuhnya datang. Yang Kai segera bersembunyi dan melancarkan serangan dari arah yang tidak terduga, seketika menghabisi orang tersebut. Namun sayang sekali, embun pemadat 9 yin langsung menghilang dari tempatnya karena embun pemadat 9 yin sudah memiliki kesadaran dan bisa merasakan bahaya, jadi dia menghilang begitu saja. Sementara Nona Xia nampak dia didatangi oleh satu orang lainnya, namun Yang Kai langsung menghabisi orang tersebut dari belakang. Tapi terlihat Yang Kai begitu kelelahan, dia terluka begitu parah, membuat Nona Xia begitu khawatir dan bertanya-tanya, dalam 2 jam terakhir ini, pertarungan seperti apa yang telah Yang Kai hadapi sehingga menderita luka yang begitu parah. Namun Yang Kai meminta Nona Xia untuk jangan khawatir, dia hanya perlu beristirahat sebentar saja dan akan sembuh. Yang Kai juga menceritakan bahwa sebelumnya dia sepertinya telah menemukan embun pemadat 9 yin, namun sayang gagal mendapatkannya. Tapi Nona Xia meminta Yang Kai untuk lupakan saja benda itu, karena demi benda itu Yang Kai harus terluka parah seperti ini, membuat Nona Xia begitu sangat khawatir. Namun Yang Kai tetap ingin mendapatkan embun pemadat 9 yin karena mereka sudah susah payah datang ke sini hanya untuk mendapatkannya. Tapi Nona Xia sudah melupakan tujuannya karena musuh mereka ada banyak, tidak mungkin mereka berdua bisa mengalahkannya. Yang Kai mengatakan bahwa sekarang mereka hanya tersisa 2. Sontak mendengarnya membuat Nona Xia cukup terkejut. Hanya dalam waktu singkat, Yang Kai berhasil menghabisi yang lainnya. Tapi tetap saja mereka berdua tidak akan menang, karena setelah fajar tiba,
kultivasi Penatua Wen akan dikembalikan ke puncaknya. Maka dari itu, Yang Kai pun memutuskan untuk harus mengalahkan orang itu sebelum Fajar tiba. 根本就不值得，其他人都被你打败了。只有在天亮前将那个人打败，我们不要那个，之后9营8锁阵也会自己解除。不如一决生死。